Udara malam itu begitu pekat saat Dina dan Aditya tiba di depan rumah warisan keluarga suaminya. Rumah tua itu berdiri megah dengan arsitektur klasik yang sudah termakan usia. Cahaya rembulan menyorot jendela-jendela besar dengan tirai yang tampak kusam. Dina menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena suasana yang berat dan suram menyelimuti tempat itu. Ini rumah keluarga kita, Dina. Sudah turun-temurun selama lebih dari 1 abad, ucap Aditya dengan nada bangga. Dina tersenyum tipis, menyembunyikan rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatinya. Saat mereka memasuki rumah, aroma lembab dan debu menyeruak. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan leluhur Aditya yang memandang dengan tatapan tajam, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Di tengah ruangan, seorang wanita tua dengan rambut putih tersanggul rapi berdiri. Ia adalah Embok Sari, pembantu setia keluarga Aditya. Selamat datang, Nyonya Dina, sapa Embok Sari dengan suara serak. Saya sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Tapi ada satu hal yang harus Nyonya ingat. Dina menatapnya dengan bingung. Embok Sari melirik Aditya sejenak sebelum menatap Dina dengan mata yang penuh peringatan. Jangan pernah membuka pintu ruangan di ujung lorong atas. Apapun yang terjadi, jangan dekati tempat itu. Aditya tertawa kecil. Embok Sari masih saja percaya dengan cerita-cerita lama. Ia menggandeng Dina. Jangan dengarkan, sayang. Itu hanya kamar kosong. Namun, kata-kata Embok Sari terus terngiang di benak Dina. Saat malam semakin larut, Dina merasakan hawa dingin yang tidak wajar di kamar mereka. Ia memandang ke jendela, melihat ranting-ranting pohon yang melambai tertiup angin, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari lantai atas, seperti langkah kaki yang berderap perlahan. Dina menoleh ke arah Aditya yang sudah terlelap. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Namun, jauh di dalam hatinya, Dina tahu rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita lama. Dan ia tidak yakin siap untuk menghadapinya. Malam pertama di rumah itu menjadi awal dari mimpi buruk Dina. Saat ia terlelap, bayangan gelap menyelimutinya. Dalam mimpinya, Dina berada di lorong panjang yang sempit. Cahaya remang-remang lampu minyak menyorot dinding yang penuh dengan goresan seperti cakar. Di ujung lorong, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut wanita itu panjang dan acak-acakan, sementara tubuhnya tampak seperti melayang. Dina. Suara serak dan pelan memanggil namanya. Wanita itu perlahan menoleh, dan Dina terkejut melihat wajah yang hancur. Kulitnya mengelupas, matanya hitam pekat, dan mulutnya melengkung dalam senyuman mengerikan. Selamat datang, bisiknya. Dina terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal. Ia melihat ke sekeliling kamar, memastikan dirinya berada di dunia nyata. Aditya, yang tidur di sebelahnya, terbangun karena gerakannya. Ada apa, sayang? Tanyanya setengah mengantuk. Aku mimpi buruk, jawab Dina sambil menggigil. Aditya tersenyum kecil, mencoba menenangkannya. Itu cuma mimpi. Dina, kamu masih menyesuaikan diri dengan tempat baru. Besok semuanya akan lebih baik. Namun, hari-hari berikutnya membuktikan bahwa segalanya jauh dari kata baik. Dina mulai merasakan hal-hal aneh di rumah itu. Benda-benda kecil seperti kunci atau gelas seringkali berpindah tempat tanpa alasan. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas meski tidak ada siapapun di sana. Bahkan pintu-pintu lemari terkadang terbuka sendiri saat ia lewat. Suatu siang, ketika Dina sedang membersihkan meja ruang makan, sebuah cermin besar di ruang tamu tiba-tiba bergetar, seolah ada yang memukulnya dari balik kaca. Dina mendekat dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang mengintainya dari dalam cermin. Namun, ketika ia menatap pantulan dirinya, ia melihat sekilas bayangan wanita berwajah hancur di belakangnya. Dina berteriak kencang, membuat Embok Sari berlari menghampirinya. Nyonya Dina, apa yang terjadi? Ada seseorang di cermin. Dina menunjuk dengan tangan gemetar. Embok Sari melihat ke cermin, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada siapa-siapa, Nyonya, jawabnya dengan tenang,
meski matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Kenapa rasanya ada yang tidak beres? Tanya Dina, hampir menangis. Namun, sebelum Embok Sari sempat menjawab, Aditya masuk ruangan itu dengan langkah cepat. Dina, kamu terlalu banyak berpikir. Rumah ini memang tua, jadi wajar kalau ada suara-suara aneh. Jangan biarkan dirimu terbawa perasaan, katanya tegas. Dina ingin membantah, tapi tatapan dingin Aditya membuatnya terdiam. Ia merasa semakin terasing di rumah itu, dan yang lebih parah, ia merasa suaminya mulai menyembunyikan sesuatu darinya. Hari itu hujan turun deras, menciptakan suasana semakin suram di rumah warisan keluarga Aditya. Dina memutuskan untuk membersihkan ruang perpustakaan di lantai atas. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kayu tinggi yang berderit setiap kali disentuh. Buku-buku tua dengan sampul yang sudah lusuh dan berdebu menumpuk di sana. Beberapa di antaranya terlihat tidak pernah disentuh selama puluhan tahun. Saat sedang membersihkan salah satu rak di sudut ruangan, pandangan Dina tertuju pada sebuah buku besar dengan sampul kulit berwarna hitam pekat. Tidak ada judul atau tulisan di bagian luar buku itu. Hanya ukiran simbol aneh yang membuat Dina merinding. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan berbahasa Jawa kuno memenuhi halaman itu, bercampur dengan gambar-gambar simbol mistis. Dina yang penasaran mencoba membacanya, tetapi hanya beberapa kata yang bisa ia pahami. Di tengah halaman, terdapat satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Generasi ketujuh adalah tumbal terakhir. Dina tertegun. Ia membuka halaman-halaman berikutnya dan menemukan catatan yang lebih mendetail tentang kutukan yang telah lama menghantui keluarga Aditya. Menurut buku itu, salah satu leluhur Aditya pernah melakukan perjanjian dengan roh jahat untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Sebagai bayarannya, setiap generasi ketujuh harus menyerahkan nyawa sebagai tumbal. Ia menghitung dalam hati, mencoba mengingat cerita Aditya tentang silsilah keluarganya. Fakta yang mengerikan mulai terkuak. Aditya adalah generasi ketujuh. Ketakutan mulai menjalari tubuhnya. Dina merasa semua hal aneh yang terjadi di rumah ini, termasuk mimpinya tentang wanita berwajah hancur, pasti terkait dengan kutukan ini. Namun, yang membuatnya lebih cemas adalah sikap Aditya. Suaminya tampak terlalu tenang, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari arah jendela, menggoyangkan gorden berat di ruangan itu. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan. Dina merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Buku di tangannya tiba-tiba terasa berat, seolah ada energi yang memaksanya untuk meletakkannya kembali. Dina melawan rasa takutnya dan membawa buku itu ke kamar. Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Namun, saat malam tiba, Dina tidak bisa mengusir perasaan bahwa apapun yang tertulis di buku itu lebih dari sekadar cerita. Itu adalah kenyataan yang hidup di setiap sudut rumah ini, dan ia tidak yakin ia bisa menghadapinya sendirian. Malam itu, Dina duduk di kamar dengan buku kuno di tangannya. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak, meski kata-kata dalam bahasa Jawa kuno membuatnya sulit memahami sepenuhnya. Namun, satu hal semakin jelas. Roh jahat itu bukan hanya legenda, dan kutukan ini nyata. Sebuah bunyi pelan, seperti seseorang menggaruk dinding, tiba-tiba terdengar dari arah lorong. Dina menegakkan tubuhnya. Suara itu semakin dekat, mengarah ke pintu kamar. "Aditya?" panggil Dina, tapi tidak ada jawaban. Dina berdiri dan membuka pintu perlahan. Lorong itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya redup dari lampu gantung di ujungnya. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, mengintip ke setiap sudut, tetapi lorong itu kosong. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kamar, Dina terhenti. Di ujung lorong, di depan cermin besar, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut wanita itu panjang, kusut, dan basah, menjuntai ke lantai. Gaunnya robek-robek, dengan noda darah yang tampak jelas meski dalam kegelapan. Siapa kamu?" tanya Dina dengan suara bergetar. Ia perlahan menolehkan kepala, memperlihatkan wajah yang hancur, persis seperti yang Dina lihat dalam mimpinya.
Mata hitam kosong itu menatap lurus ke arahnya. Dina mundur dengan gemetar, tapi tubuhnya terasa berat seperti dihantam rasa takut yang tak tertahankan. Wanita itu mulai bergerak, mendekati Dina tanpa suara. Setiap langkahnya terdengar seperti tetesan air yang menimpa lantai. Dina ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Lari. Bisik suara yang serak dan bergaung di kepalanya. Dina membalikkan badan dan berlari ke kamar, menutup pintu dengan terburu-buru. Ia menekan tubuhnya ke pintu, mendengarkan suara langkah mendekat. Tapi tiba-tiba, semuanya hening. "Dina, apa yang terjadi?" Suara Aditya terdengar dari arah tempat tidur. Dina menoleh dan melihat Aditya duduk di ranjang, menatapnya dengan bingung. Ada seseorang di luar. Dia mendekatiku." Dina berbisik histeris. Aditya berdiri dan memeluknya. "Kamu mungkin hanya berhalusinasi. Rumah ini memang kadang membuat orang merasa aneh. Tapi itu nyata. Aditya, dia ada di sana." Dina bersikeras, tetapi Aditya hanya menepuk pundaknya lembut. Setelah beberapa saat, Dina mencoba tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu roh itu nyata. Wanita itu bukan hanya penampakan biasa, dia adalah bagian dari kutukan. Dan entah kenapa, roh itu seolah mengincar dirinya. Saat malam semakin larut, Dina tetap tidak bisa tidur. Di sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di cermin kamar. Namun, ia tidak berani menoleh untuk memastikannya. Hari berikutnya, Dina tidak tahan lagi. Ia merasa harus mencari tahu lebih jauh tentang kutukan yang mengikat keluarga suaminya. Dengan alasan membereskan barang-barang lama, ia mulai menggeledah lemari dan laci tua di ruang penyimpanan bawah tangga. Di balik tumpukan dokumen berdebu, Dina menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Dengan bantuan pisau, berhasil membuka kuncinya. Di dalamnya terdapat surat-surat tua yang hampir rapuh, potret keluarga yang sudah pudar, dan sebuah buku catatan yang lebih kecil dari yang ia temukan sebelumnya. Saat membuka catatan itu, Dina menyadari bahwa isinya adalah surat-surat pribadi dari salah satu leluhur Aditya, seorang pria bernama Wiryawan. Surat-surat itu ditulis dengan tinta hitam, dengan nada penuh rasa bersalah dan ketakutan. Dina membaca salah satu surat dengan napas tertahan. "Untuk keturunanku, kutukanku adalah warisanmu. Aku telah bersekutu dengan kegelapan untuk kekayaan yang melimpah, namun harga yang diminta jauh lebih besar dari yang kuperkirakan. Setiap generasi ketujuh, roh jahat itu datang untuk mengambil nyawa sebagai tumbal. Jangan mencoba melawannya, sebab perlawanan hanya akan membuatnya lebih kuat. Akuilah dosaku, dan terimalah nasib yang telah ditentukan." Dina tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Surat itu menjadi pengakuan langsung bahwa kutukan ini nyata. Ia terus membaca dan menemukan bahwa roh yang mengikat keluarga Aditya adalah entitas bernama Sri Asih, yang dulunya seorang wanita yang dibunuh secara brutal oleh Wiryawan sebagai bagian dari perjanjiannya dengan kekuatan gelap. Ketika Dina menutup catatan itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Aditya tidak pernah memberitahunya tentang ini? Apakah suaminya tahu bahwa ia adalah tumbal berikutnya? Dina memberanikan diri untuk mengkonfrontasi Aditya. Ia membawa surat-surat itu ke kamar dan meletakkannya di atas meja. "Aditya, aku menemukan ini. Jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi pada keluargamu?" Aditya menatap surat-surat itu dengan wajah yang mendadak tegang. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Dina, ini bukan urusanmu. Hal-hal ini adalah beban keluarga kami, dan aku tidak ingin kamu terlibat. Tapi kamu generasi ketujuh. Aditya, kamu dalam bahaya. Kita harus melakukan sesuatu," seru Dina. Suaranya bercampur ketakutan dan keputusasaan. Aditya menunduk, lalu berkata dengan nada pelan, "Aku tahu, Dina. Aku sudah tahu sejak lama." Jawaban itu membuat Dina terpaku. "Kamu tahu, dan kamu tetap membawaku ke rumah ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Aditya menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan ini. Aku tidak ingin kamu khawatir. Dan lagi,
Ia berhenti, seolah ragu untuk melanjutkan. "Lagi apa?" desak Dina. Namun, Aditya hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkannya sendirian di kamar. Dina merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh suaminya. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin lagi bisa sepenuhnya mempercayai Aditya. Dina terbangun di tengah malam oleh suara langkah-langkah berat yang terdengar dari luar kamar. Ia melihat ke samping, tetapi tempat tidur di sebelahnya kosong. Aditya tidak ada di sana. Dina segera bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara lirih seperti nyanyian aneh yang menggema dari lantai bawah. Dengan langkah perlahan, Dina membuka pintu kamar dan melangkah ke lorong yang gelap. Suara itu semakin jelas. Irama yang monoton dan penuh misteri, seperti mantra kuno. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorong Dina untuk mengikuti suara itu. Ia menuruni tangga dengan hati-hati, memastikan langkahnya tidak terdengar. Ketika ia sampai di lantai bawah, ia melihat pintu ruang tamu sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, ia bisa melihat cahaya api lilin yang berkelap-kelip. Dina mendekat dengan perlahan, mengintip dari celah pintu. Pemandangan di dalam membuat darahnya berdesir. Aditya berdiri di tengah lingkaran yang terbuat dari simbol-simbol aneh, dikelilingi beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka memegang lilin dan melafalkan mantra dengan suara pelan namun serempak. Di depan Aditya, terdapat sebuah patung kayu kecil berwajah mengerikan yang terlihat seperti dewa atau roh kuno. Dina menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aditya tampak memegang sebilah pisau kecil, dan di lengannya ada sayatan tipis yang mengeluarkan darah, menetes ke dalam mangkuk tanah liat di bawahnya. "Sri Asih, kami memohon padamu." Suara seorang pria tua yang tampaknya memimpin ritual itu terdengar. "Ambil apa yang kau inginkan, tapi biarkan pewaris kami tetap hidup." Dina merasakan tubuhnya melemas. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Suaminya dan keluarganya sedang melakukan ritual mistis untuk menenangkan roh jahat yang telah menghantui keluarga mereka selama beberapa generasi. Namun, sesuatu tentang ritual itu membuat Dina merasa lebih takut. Seketika, cahaya lilin berkedip-kedip dengan liar, seperti tertiup angin meski tidak ada angin sama sekali. Terdengar suara mengerikan seperti jeritan seorang wanita, membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Udara menjadi berat dan dingin, membuat napas Dina terasa sulit. Sebuah bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan, perlahan membentuk wujud seorang wanita dengan rambut panjang kusut dan wajah yang hancur. Dina mengenali sosok itu, wanita yang telah menghantuinya selama ini. Roh itu menatap Aditya dengan intens, lalu beralih pada seluruh anggota keluarga di ruangan itu. Suaranya terdengar, berat dan penuh amarah. "Aku tidak menginginkan ini. Aku menginginkan dia." Dina mundur dengan gemetar, menyadari bahwa roh itu sedang berbicara tentang dirinya. Seolah mendengar gerakannya, roh itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata hitam pekat itu menatap lurus ke arah Dina yang bersembunyi di balik pintu. Aditya juga melihat ke arahnya. "Dina!" serunya dengan suara panik. Namun, sebelum Dina bisa melarikan diri, roh itu menghilang dan muncul tepat di hadapannya, membuat Dina jatuh terduduk. Wajahnya yang hancur semakin dekat ke wajah Dina, dan roh itu berbisik, "Kau tidak bisa lari." Dina menjerit sekeras-kerasnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia berada di kamarnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Aditya duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu tidak seharusnya turun," kata Aditya dengan suara rendah. "Ini terlalu berbahaya untukmu." Dina menatapnya, matanya dipenuhi air mata dan ketakutan. "Kenapa dia menginginkan aku? Aditya, apa yang sebenarnya terjadi?" Aditya terdiam, lalu menjawab dengan suara pelan, "Karena kamu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkanku." Setelah malam penuh teror, Dina memutuskan untuk mencari bantuan di luar rumah. Ia ingat pernah mendengar Embok Sari menyebut nama seorang dukun terkenal di desa sebelah, Ki Wijaya, yang dikenal mampu menghadapi hal-hal gaib. Dengan hati-hati, Dina keluar rumah saat Aditya sedang sibuk di ruang kerja.
Dina tiba di gubuk Ki Wijaya yang terletak di pinggir hutan kecil. Udara di sekitar tempat itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menjaga keheningan di sana. Ia mengetuk pintu kayu tua itu, dan seorang pria tua berwajah tenang membuka pintu. "Aku tahu kau akan datang, Nyonya Dina," kata Ki Wijaya sebelum Dina sempat berbicara. Dina terkejut, tetapi langsung menceritakan semuanya. Kutukan, roh wanita berwajah hancur, dan ritual yang dilakukan oleh Aditya dan keluarganya. Ki Wijaya mendengarkan dengan seksama, kemudian menatapnya dengan pandangan penuh beban. "Roh yang kau lihat itu adalah Sri Asih, korban pertama dari perjanjian leluhur suamimu dengan kekuatan gelap. Dia tidak hanya marah, tetapi juga menderita karena tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang," jelas Ki Wijaya. "Kenapa dia menginginkan aku?" tanya Dina, suaranya bergetar. "Karena kau adalah penghubung," jawab Ki Wijaya. "Dia ingin mengakhiri kutukan ini, tetapi caranya membutuhkan pengorbanan. Kau adalah tumbal berikutnya, bukan hanya untuk melanjutkan kutukan, tetapi untuk menyelesaikannya selamanya." Dina menatap Ki Wijaya dengan ngeri. "Aku tidak mau menjadi tumbal. Apa tidak ada cara lain?" Ki Wijaya mengangguk perlahan. "Ada cara, tapi sangat berbahaya. Kau harus menghancurkan benda keramat yang menjadi pusat kekuatan roh jahat itu. Benda itu adalah patung kayu yang kau lihat di ritual suamimu. Selama benda itu ada, kutukan akan terus berlanjut." Dina merasa harapan mulai menyala. "Bagaimana aku bisa menghancurkannya?" Ki Wijaya mengambil seikat bunga melati kering, segenggam abu dupa, dan sebuah pisau kecil yang terlihat kuno. "Gunakan ini. Saat kau menemukan patung itu, taburi dengan abu dan bunga ini, lalu tusuk dengan pisau ini. Tapi ingat, roh itu akan melawanmu dengan segenap kekuatannya. Kau harus kuat, Dina. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Dina menggenggam barang-barang itu dengan tangan gemetar. "Apa aku bisa mempercayai Aditya?" tanyanya ragu. Ki Wijaya terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Suamimu sudah lama mengetahui rahasia ini, dan mungkin dia sudah membuat keputusan yang tidak kau ketahui. Percayalah pada nalurimu. Jika kau merasa dia menjadi ancaman, jangan ragu untuk melindungi dirimu sendiri." Dina pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tugas itu terasa seperti beban yang mustahil. Ia harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin bisa sepenuhnya mempercayai suaminya lagi. Ia menyembunyikan benda-benda pemberian Ki Wijaya di dalam laci kamar, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Namun, ia sadar, semakin lama ia menunggu, semakin dekat roh itu dengan niatnya untuk menjadikannya tumbal berikutnya. Dina menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menunggu hingga larut malam, memastikan Aditya tertidur pulas, lalu mengambil benda-benda pemberian Ki Wijaya yang ia sembunyikan di laci. Dengan senter kecil di tangan, Dina menuju ruang terlarang yang selalu disebut-sebut oleh Embok Sari. Jantungnya berdegup kencang saat melangkah di lorong yang gelap dan sunyi. Ketika tiba di depan pintu, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dina membuka pintu perlahan. Engsel pintu berdecit pelan. Ruangan itu gelap dan penuh debu, seperti sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Di tengah ruangan, di atas sebuah meja kayu besar, berdiri patung kayu yang disebut oleh Ki Wijaya. Patung itu kecil, tetapi wujudnya menyeramkan dengan ukiran wajah yang tampak marah dan mata yang seperti mengawasi siapa saja yang mendekat. Saat Dina melangkah masuk, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan lirih seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Ia merasa tubuhnya semakin dingin, dan senter kecil di tangannya mulai berkedip-kedip. Seketika, dari sudut gelap ruangan, muncul sosok wanita yang telah menghantuinya selama ini. Sosok itu melayang mendekat. Wajahnya hancur dan penuh amarah. Dina terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut. "Berhenti!" Suara serak wanita itu bergema di ruangan, membuat Dina bergidik. Namun, Dina mengingat kata-kata Ki Wijaya, "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu."
Ia mengambil bunga melati kering dan abu dupa dari sakunya, lalu melemparkannya ke arah roh tersebut. Sosok wanita itu menjerit. Suara melengkingnya memenuhi ruangan. Tubuhnya yang samar tampak bergetar, perlahan memudar. Dina mengambil kesempatan itu untuk mendekati patung kayu, menaburkan sisa bunga dan abu di atasnya. Saat Dina mengangkat pisau pemberian Ki Wijaya, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia menoleh dan melihat Aditya berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh amarah dan ketegangan. "Dina, apa yang kamu lakukan?" tanya Aditya. Suaranya keras dan tegas. Dina terkejut. "Aku harus menghancurkan ini. Aditya, ini satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan." Aditya melangkah cepat mendekat. "Kamu tidak mengerti. Patung itu adalah kunci. Kalau kamu menghancurkannya, semuanya akan menjadi lebih buruk." Dina ragu sejenak, tetapi suara dari roh wanita kembali terdengar, lirih dan penuh penderitaan. "Dia membohongimu. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri." Mendengar itu, Dina sadar bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai Aditya sepenuhnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menahan Aditya yang mencoba merebut pisau darinya. Dalam pergulatan itu, Dina menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menusukkan pisau ke patung kayu tersebut. Ruangan itu seketika dipenuhi suara gemuruh, seperti ledakan dari dalam bumi. Patung kayu itu retak, kemudian pecah menjadi serpihan kecil. Angin dingin menerpa wajah Dina, diiringi jeritan yang mengerikan. Dina tersungkur ke lantai, tubuhnya lemah, tetapi ia merasa bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Ketika ia membuka matanya, ruangan itu kosong. Tidak ada roh, tidak ada patung, dan Aditya berdiri mematung dengan wajah pucat, seolah kehilangan semua energinya. Namun, Dina tahu ini belum selesai. Apa yang akan terjadi setelah ini masih menjadi misteri. Dan yang paling menakutkan, ia menyadari bahwa ia mungkin telah memulai sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ruangan itu sunyi sesaat setelah patung kayu pecah menjadi serpihan. Tetapi Dina tidak sempat bernapas lega. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan suara gemuruh terdengar dari seluruh penjuru rumah. Hawa berat menyelimuti ruangan, membuat Dina sulit bergerak. Dari sudut ruangan, muncul sosok wanita yang selama ini menghantuinya. Berwajah hancur, matanya penuh amarah. Kali ini, sosok itu tampak lebih besar, dengan aura yang terasa lebih menyeramkan. "Kau pikir ini sudah selesai?" Suara wanita itu bergema, penuh kebencian. "Kau hanya membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam." Dina merasakan ketakutan menyelimutinya, tetapi ia ingat pesan Ki Wijaya, "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Ia menggenggam pisau kuno dengan erat, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, sebelum Dina sempat bergerak, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Dina menoleh dan melihat Aditya berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin dan matanya menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Dina kenali sebelumnya. "Dina," suara Aditya terdengar tenang tetapi penuh ancaman. "Kau telah membuat kesalahan besar." Dina memandang suaminya dengan bingung. "Aku menghancurkan patung itu untuk menyelamatkanmu." Aditya mendekat dengan langkah perlahan. "Kau tidak paham. Itu bukan hanya patung. Itu adalah pengikat. Tanpa itu, batas antara roh ini dan dunia kita menjadi semakin tipis. Kau telah menghancurkan satu-satunya yang bisa menahan kekuatannya." Dina mundur perlahan, merasa dikhianati. "Kau tahu tentang ini sejak awal, kan? Kau tahu kutukan ini, tapi kau memilih menyembunyikannya dariku." Aditya tidak menjawab, hanya menatap Dina dengan mata yang semakin kosong. Dalam kegelapan, sosok wanita itu melayang mendekat, berada di antara mereka berdua. Dina menyadari bahwa roh itu tidak hanya ingin menghukumnya, tetapi juga membawa Aditya bersamanya. Dengan suara gemetar, Dina mencoba berbicara kepada roh itu. "Aku tahu kau menderita. Kau hanya ingin ini berakhir, bukan? Aku bisa membantumu." Roh itu berhenti sejenak, menatap Dina dengan pandangan penuh rasa sakit dan kebencian. "Mereka tidak pernah ingin membantuku," katanya lirih.
Mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Dina menyadari bahwa selama ini roh itu tidak sepenuhnya jahat. Ia adalah korban yang terjebak dalam permainan kutukan. Tetapi kekuatannya yang penuh dendam membuatnya sulit dijangkau. Ketika Aditya mencoba mendekati Dina, tangannya terulur ke arah pisau kuno di genggaman Dina. "Serahkan itu," katanya dengan nada memerintah. Namun, Dina tidak menyerah. Dengan keberanian terakhirnya, ia menancapkan pisau itu ke lantai kayu, tepat di tengah lingkaran ritual yang sebelumnya ada di ruang terlarang. Cahaya terang memenuhi ruangan, membuat roh wanita itu menjerit keras. Suara itu memenuhi rumah, hingga perlahan-lahan memudar. Ketika cahaya menghilang, Dina tersungkur ke lantai. Ia membuka matanya dan melihat bahwa ruangan itu kosong. Roh wanita itu menghilang, dan Aditya terjatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Dina merasa lega sesaat. Tetapi di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar yang berdiri diam. Bayangan itu tampak mengawasinya, meninggalkan perasaan bahwa kutukan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Pagi menjelang, dan Dina duduk di ruang tamu dengan tubuh lelah. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya sirna. Aditya terbaring di sofa, masih belum sadar setelah kejadian di ruang terlarang semalam. Dina mencoba menenangkan pikirannya, tetapi ada sesuatu yang tidak nyaman menggelayut di hatinya. Saat matahari mulai naik, Dina mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Ia merasa ada orang lain di rumah itu. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dapur, tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, di atas meja, sebuah lilin hitam menyala sendiri. Asapnya mengepul, membentuk pola yang terasa tidak wajar. Dina mendekat dan melihat tulisan yang muncul di meja kayu, seperti diukir oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lingkaran ini belum selesai. Hati Dina berdegup kencang. Ia berlari kembali ke ruang tamu, berniat membangunkan Aditya, tetapi ia mendapati suaminya sudah bangun dan berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. "Aditya?" panggil Dina dengan suara pelan. Aditya tidak menjawab. Ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Senyumnya terlihat aneh, hampir tidak manusiawi. Saat Dina mendekat, ia merasa ada yang berbeda. Aditya berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya, Dina melihat mata suaminya tampak gelap, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kamu berhasil menghancurkan patung itu," kata Aditya dengan nada pelan, tetapi penuh ironi. "Sayangnya, itu hanya bagian kecil dari permainan." Dina mundur dengan wajah penuh kebingungan. Bukankah kutukan itu sudah berakhir? Aditya tersenyum lebar, tetapi senyumnya terasa dingin. "Dina, kamu tidak mengerti. Kutukan ini tidak pernah tentang patung. Itu hanya alat untuk mempertahankan roh dalam kendali." "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?" Dina bertanya. Suaranya bergetar. Aditya mendekat, tetapi langkahnya terasa tidak wajar, seperti orang yang digerakkan oleh sesuatu. "Tumbal ketujuh selalu dibutuhkan, Dina. Dan aku memilih untuk menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada diriku." Dina merasa dunianya runtuh saat mendengar kata-kata itu. "Kamu menyerahkanku?" Aditya mengangguk perlahan, matanya dingin tanpa rasa penyesalan. "Kau pikir aku tidak tahu siapa yang lebih kuat? Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika ada yang menggantikan posisiku. Kau telah menjadi tumbal yang sempurna." Sebelum Dina sempat bereaksi, bayangan hitam besar muncul dari belakang Aditya. Sosok itu melingkupi Dina dengan cepat, membekapnya dalam kegelapan. Dina berteriak, tetapi suaranya lenyap dalam kehampaan. Saat semuanya memudar, Dina mendapati dirinya berdiri di dalam sebuah lingkaran ritual yang sangat asing. Di sekelilingnya, wajah-wajah samar menatapnya, penuh ekspresi dingin. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat. Kemudian, ia mendengar suara tawa Aditya, jauh tetapi jelas. "Terima kasih, Dina. Kini aku bebas." Lingkaran itu menyala terang, dan Dina merasakan dirinya ditarik ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ketika rumah tua itu kembali tenang, Aditya duduk di ruang tamu dengan tenang, wajahnya tampak segar dan damai.
Ia menatap lilin hitam di meja, senyumnya penuh kemenangan. Kutukan belum berakhir, hanya berganti korban. Dina kini menjadi bagian dari siklus itu, selamanya terjebak dalam permainan takdir yang tak pernah usai. Cerita ini menggambarkan bahwa ketamakan manusia seringkali menjadi akar dari penderitaan yang tak berujung. Kutukan, ritual, dan tumbal hanyalah simbol dari keputusan egois yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dina, yang awalnya hanya ingin melindungi suaminya, akhirnya menjadi korban dari rahasia kelam keluarga yang tidak pernah benar-benar bisa ditebus. Tumbal ketujuh suamiku mengingatkan kita bahwa tidak semua warisan adalah berkah, dan tidak semua cinta mampu bertahan saat dikhianati oleh keegoisan. Teror dalam cerita ini bukan hanya tentang roh jahat atau kutukan mistis, melainkan juga pengkhianatan yang datang dari orang terdekat, sebuah horor yang paling menyesakan bagi manusia. Pada akhirnya, apakah kutukan itu bisa berakhir? Ataukah ia akan terus menuntut korban, menjebak manusia dalam lingkaran tanpa ujung? Jawabannya hanya bergantung pada keberanian seseorang untuk menghancurkan siklus tersebut, meski harus membayar dengan harga yang tak terbayangkan.